Shalom, good morning, selamat pagi, welcome home. I'm so happy that you can join us again this morning. Now, please make sure you greet each other, kasih salam antara satu sama lain, dan bagi tahulah kami dari mana kamu menyertai kebaktian kami pagi ini ya. Let us know where you watching this from. Right now, if you are new here, first time joining us on our online service, first time joining us in SIB Live, could you please do me a favor? If you could just click on that link at the chat box there, new here, right, that button, and it will open the web page, and where if you could just fill in that form in less than 1 minute, kurang 1 minit, isi barang itu, because we would like to know you a little bit more and get in touch with you, get connected with you, and that's our desire, right? We are a church that really where people matters to God and matters to us. Alright, now if you need prayer, kalau kamu ada keperluan doa, alright, masuk ke dalam website ini, siblive.my/prayer. Alright, siblive.my/prayer. Now, share with us what prayer you need, and we will keep you in our prayers. Alright. Now, every Saturday, for those of you who do not know, setiap Sabtu pagi jam 9 pagi, we always have our Saturday morning breakfast during this whole entire MCO. And that's where we do devotion together as a church, where the pastors will help you journey through with you devotion, help feeding you spiritually. So all of you are invited. Please join us, alright? siblive.online.church. Just go to this website, siblive.online.church, every Saturday, setiap Sabtu jam 9 pagi. Right after that, jam 11 pagi, we will have our Sunday School Live Kids, alright? And all children are welcome, alright? If you are a parent here, you have children, kanak-kanak di rumah kamu, semuanya dijemput, diundang datang, masuk, join us in our Live Kids, and all you need to do, just go to this website, masuk website ini, siblive.my/livekids, siblive.my/livekids, then from there, adanya arahan, teach you how to get connected, and a lot of children love to join our Live Kids. They're really excited, even from home, dari rumah masing-masing pun mereka sangat suka menyertai Sunday School kami, so you're all welcome to join us, alright? Now, every Thursday night in the whole MCO, we have been having our LG Live Group Live, and we do Bible study, we share, and so there will be a little change mulai bulan Jun nanti. So kami hanya ada minggu pertama dan minggu ketiga, alright? First Thursday and third Thursday of every month, 8 p.m. same time, there will be Live Group Live, siblive.online.church. That means on the second and fourth, Kamis kedua, Kamis keempat tidak ada Live Group Live, because we want to encourage you to have your own life group together. So in the first and third, we will have our live group live, where you can actually right after that, you can meet up also together in video call, because pastor akan buat sharing, memberi sedikit material, and termasuk juga adanya soalan perbincangan. Follow up in your own live group. You can have your video conference in a part 2. Part 1 by an hour, we will share, in part 2 you have your own live group live. So we encourage you to do that on the first and the third week. Second week, have your own live group, pray together if you can. Fourth Thursday, also don't have live group live. But I want to make an extra announcement here, di mana, because a lot of people have asked me everywhere, not just in SIB Live, can I do Bible study with them? So me and Ann will host on our own YouTube channel, Life of Dan, DNN, Life of Dan. You can just subscribe, join us. So every fourth Thursday, setiap Kamis yang keempat, jam 8 malam, alright, we will do a Bible study. Not just Bible study, we will also journey, share together our life journey, things that we have been through, and a lot more life lessons, not just Bible study itself, alright? So if you're interested to journey with us, come join us, alright? You're welcome. For 21 days, 21 hari, doa dan berpuasa, we already started. I hope you are with us in this. You started. If you're not too late. Start now, mulai dari sekarang, 21 hari berpuasa, berdoa. Not just pray for negara kita, ataupun dunia ini, ataupun isu COVID ini, but prepare ourselves. Pray, berdoa supaya Tuhan mempersiapkan diri kita untuk post MCO, alright? Kemudian when we go out, remember I preached last week that what comes out of our home, apa yang kebaikan yang akan keluar dari rumah kita, it depends on our relationship with Jesus. Adakah kita ada encounter dengan Jesus? So we pray in that 21 days, pray together, alright? Partner with your life group people. Remember I share with you, have a 2 or 3 people group, partner, encourage one another, and read the book of John. And I'm sure in the 21 days, you will be blessed and impacted and encounter Jesus.
Amen. Alright. Now this morning you're going to hear a very special speaker, a very dear friend kepada Anne and myself, Pastor Sam Surendran dari EPCC Pulau Pinang, and he doesn't need any more introduction. He and his wife Susie are good friends of Anne and myself, and more than friends, they are like our role models. We really learn a lot from them about life, about ministry, about church, and we're so thankful, appreciative, sangat menghargai Pastor Sam meskipun dia sangat sibuk jadual, dia mengambil masa untuk melayani kita dalam firman Tuhan. And so he gave me a few things that he shared. I said, wow, exactly. I said, this is amazing. God is speaking to us. In the past couple of months, I said we have been speaking quite similar thing, and so aligned to what we say. Is like what he's going to share today is like completing everything that we have been speaking in the past 2 months. So I want you to pay attention, and I believe you will be blessed, and you can really hear God, mendengar Tuhan berbicara dengan saudara secara pribadi, especially is whatever that he's about to share is like completing everything that we're talking about. Alright, so thank you Pastor Sam, thank you Susie for giving us your time to bless us with the Word of God. And we're going to pray for the offerings. Before that, let me read for you a verse dari Ibrani, Hebrews chapter 11 pasal 11 ayat 17. The Word of God says this: by faith Abraham, when God tested him, offered Isaac as a sacrifice. He who had received the promises was about to sacrifice his one and only son. Melalui iman Abraham, apabila diuji menyerahkan Ishak sebagai korban, dia yang menerima janji-janji itu mempersembahkan anak lelakinya yang tunggal. And we know that di Kejadian 22 in Genesis 22 tells us a story where Abraham sacrificed his only son Isaac. And then, of course, God, it was a test. By faith, he was tested. And so God stopped him, dan Tuhan menyediakan satu domba, and that's where Abraham built an altar, membina satu mezbah, and worship God and say, Tuhan menyediakan, Jehovah Jireh. Alright, God is our provider. Now I want you to catch this in Hebrews, Ibrani, what we have read. By faith, Abraham, kerana iman, Abraham menyerahkan anaknya yang tunggal sebagai satu persembahan, a worship before God. And I'm going to challenge you, church, today, when we talk about giving, to God, it's every time that we offer to God a worship, persembahan kita menjadi satu penyembahan, a worship, it is by faith, always by faith. And by faith means even though Abraham, he had one son, only son, by faith, satu anak saja tunggal, kerana iman dia serahkan. So there are many situations that we are facing today, banyaknya isu yang kita hadapi hari ini, and God is challenging you, what does it mean to worship Him by faith in giving our best, terbaik, worship Him. So I want to encourage you this morning, even as we bring your tithes and offerings before God, persembahanmu, saudaraku, you give it by faith, because you're giving God the best yang terbaik. You give by faith, oleh iman, and you see how God, Tuhan akan menjadi Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan, God will be a provider. Amen. Come on, let's pray. Bapa kami di syurga, kami ucap syukur atas kasih karunia-Mu Tuhan yang telah Engkau curahkan ke atas kami sepanjang 2-3 bulan ini. Banyaknya cabaran, banyaknya tentang yang kami hadapi, tapi kasih karunia-Mu tidak pernah berkesudahan. We are so blessed, God, to even learn more about You through this season, reading Your Word, listening to the Word of God, studying more even of Your Word, and especially getting to know more about Jesus. And I pray even this morning, You will continue to speak to us even more clearly than ever before. Dan saya mau doakan juga Tuhan bagi setiap pribadi yang telah mula kembali ke tempat kerja masing-masing, yang telah balik kampung, yang masih dalam kuarantin, menantikan masa mereka untuk pulang ke rumah. Tuhan, Engkau menyertai mereka. Your presence be with them wherever they are. Protect them, shield them, and may Your blood, darah-Mu Tuhan Yesus, membungkusi mereka. And so we pray right now, even as wherever we are, may Your presence, hadirat-Mu menyertai kami, touch our hearts in the worship, in the listening to the Word of God. Lord,
menyentuh hati kami, menjamah hati kami. Tuhan, dan saya percaya Tuhan, Engkau akan yang melawat kami secara pribadi, supaya kami ada satu encounter secara pribadi dengan Engkau Tuhan pagi ini. Kami serahkan persepuluhan dan juga pemberian kami pagi ini, setiap ringgit dan sen kami serahkan kepadamu sebagai satu persembahan yang hidup. And Lord, so that you are pleased with this giving, we want to give like Abraham, by faith. We give you the best because you deserve, Engkau yang layak the best. And when we learn to worship you by giving you the best, kami percaya Tuhan, you are Jehovah Jireh, you are the one who provide, Engkau yang akan menyediakan segalanya keperluan kami Tuhan. And we surrender everything to you, our lives to you, and this morning service to you. We thank you, Lord. We love you, Jesus. In the name of Jesus, we ask and pray. Everybody say, Amen.
Shalom semua, nama saya Elvina. Sewaktu wabah COVID-19 melanda negara kita, saya percaya setiap kita berdoa dan berharap agar tiada satupun dari kita maupun keluarga kita yang terkena jangkitan ini. Apatah lagi bila kita tahu bahwa COVID-19 ini sangat berbahaya bagi mereka yang sudah berumur. Antara orang-orang yang selalu saya ingati dan doakan sepanjang PKP ini adalah kedua ibu bapa saya yang bekerja di Johor. Sejak awal dari PKP, bapak saya terpaksa tinggal di Sabah kerana dia tidak dapat terbang ke Johor untuk bersama-sama dengan ibu saya. Oleh itu, ibu saya terpaksa tinggal sendirian di Johor dan ini lebih mengkhawatirkan saya. Saya sangat rapat dengan ibu saya dan saya selalu berdoa supaya tiada apa-apa yang buruk terjadi kepadanya. Kerana jika ada hal yang tidak dijangka terjadi kepadanya, tiada siapapun ahli keluarga kami yang dapat membantu dia. Saya masih ingat pada 10 Mei yang lalu, kebetulan hari itu adalah hari ibu. Saya dan ahli keluarga yang lain mendapat berita bahwa ibu saya berada di hospital kerana dia positif COVID-19. Sewaktu saya menerima berita tersebut, saya terdiam. Tidak tahu apa yang harus saya katakan, saya tidak tahu apa respon yang harus saya berikan, karena apa yang selama ini hanya didengar dan dilihat di dalam berita dan media sosial benar-benar terjadi kepada keluarga saya sendiri. Pada hari itu, kami sekeluarga benar-benar down. Apatah lagi bila memikirkan bahwa ibu saya hanya sendirian di sana. Waktu itu saya merasa diri saya tidak berguna, karena sebagai anak, saya tidak dapat membantu dia berada di sisinya bila dia sangat memerlukan. Saya banyak menangis dan akhirnya saya membuat keputusan untuk memberitahu ketua life group saya, Saudari Ame dan juga Pastor Dan. Puji Tuhan, saya mendapat kekuatan bila banyak dorongan yang diberikan kepada saya dan Mam En sempat memberi kepada saya beberapa ayat firman Tuhan untuk saya doakan dan deklarasikan ke atas hidup saya dan ke atas ibu saya. Saya bersyukur kerana anggota life group saya, Zion, para pemimpin SIB Life dan keluarga besar SIB Life menyokong saya dan ibu saya dalam doa. Puji Tuhan, ibu saya berada di hospital selama 9 hari sahaja dan dibenarkan keluar dari hospital pada 17 hari bulan yang lalu kerana dia sudah sembuh. Saya yakin dan percaya bahwa dia disembuhkan oleh Tuhan. Saat ini, ibu saya masih dalam proses kuarantin di rumah. Apapun, saya tetap bersyukur kerana berkat penyertaan Tuhan, kami sekeluarga dapat melalui saat-saat genting dalam keluarga kami. Daripada pengalaman ini, banyak benda baru yang saya pelajari. Saya dapat melihat macam mana Tuhan selalu bekerja dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Saya mau terus beriman kepada Tuhan, kerana saya tahu kalau saya terus ikutkan emosi saya pasti akan lemas, ditenggelami masalah dan kekhawatiran. Biarlah kepercayaan kita kepada Yesus didasari oleh kebenaran firman-Nya. Kalau Tuhan boleh memulihkan saya dan ibu saya pasti Dia juga akan memulihkan Anda. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom, shalom SIB Live, Pastor Daniel, Sister Ann, Pastor Wagner dan family dan semua pastor-pastor pemimpin dari gereja yang luar biasa. SIB Live, terima kasih untuk kesempatan untuk membawa firman Tuhan. Puji Tuhan, corona saudaraku tidak boleh memisahkan kita kerana Kristus satukan kita di dalam saluran yang teknologi luar biasa ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pastor Daniel yang sudi membawa firman Tuhan melalui online juga kepada kami beberapa minggu yang lalu. Dan sekarang ini kesempatan kami, saya pula untuk menjadi berkat kepada gereja SIB Live. Jadi saya menerima penghormatan ini untuk membawa firman Tuhan dan memang saya sangat rindu dengan kalian semua kerana lama sudah kita tidak bertemu ya. Tapi kita percaya saudaraku, tidak lama lagi kita pasti akan fellowship. Alright, puji Tuhan. Kalau saudara sudah siap untuk mendengar firman Tuhan, dan ini adalah musim-musim yang sangat-sangat mencabar dan sangat-sangat juga exciting saudara. Karena di dalam setiap krisis itu ada kesempatan.
Ya saudaraku, in every opposition there is an opportunity yang seperti yang dikatakan. Jadi saudaraku, Tuhan tidak akan mensia-siakan sesuatu krisis itu. Malah Tuhan akan menggunakan krisis itu untuk kemuliaan-Nya. Jadi saudara, hari ini firman yang saya mau bawa bermula dengan satu gambar yang saya mau tunjuk kepada saudara dulu. Boleh kita lihat gambar ini. Gambar ini saudara adalah gambar Bahtera Nuh yang dilanda oleh ombak yang besar. Saudara tahu bahwa Nabi ataupun Nuh berada di dalam bahteranya lebih kurang setahun 17 hari gitu, lebih kurang. Dan dia juga terpaksa di lockdown saudara. Seperti kita lah. Dia juga mengalami lockdown dia. Tapi lebih lama dari kita. Dan bukan sendirian, ada banyak binatang bersama dengan dia. Wow, susah sekali lockdownnya itu saudara. Tetapi saudara, pada akhirnya pada waktu Nuh mengakhiri lockdownnya itu, dunia yang dihadapi oleh Nuh sangat berbeda. Dan saudaraku, Nuh harus siap untuk menghadapi dunia yang di depannya itu yang sangat berbeza. Saya pasti saudara juga setuju dengan saya bahwa dunia yang kita akan alami dan hidupi akan menjadi dunia yang sangat berbeda. Coba lihat kalau kita pergi ke shopping mall, sudah harus ambil temperature, harus saudaraku cuci tangan, bersih tangan saudaraku, pakai pelitup muka dan banyak macam lah saudaraku. New normal yang dikatakan. Sekolah, tempat kerja, ekonomi, saudaraku, semua jenis kehidupan harian kita mengalami sesuatu yang baru. Tetapi saudaraku, saya percaya ribut yang dihadapi oleh Nuh itu sebenarnya mempersiapkan dia untuk mengalami masa depan yang penuh dengan pengharapan yang luar biasa, menerima dunia baru Nuh itu. Sebab itu, saya mau bicara juga tentang ribut pada hari ini, tapi bukan dari konteks bahwa ribut yang kita alami itu menghancurkan kita. Tidak saudara. Tapi sesuatu yang mempersiapkan kita. Bagaimana ribut yang dihadapi oleh Nuh juga mempersiapkan dia untuk dunia baru dia. Saya mau tunjuk tajuk firman kita hari ini adalah ini saudara. Tajuknya adalah ribut yang sempurna. The perfect storm saudara. Perfect, ribut yang sempurna. Kenapa saudara? Karena kita akan lihat satu firman daripada Markus pasal 4, 35 hingga 41. Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk pergi ke seberang danau. Kehendak dia, tuntutan dia. Tetapi di dalam tuntutan dan kehendak dia, ada ribut yang datang. Adakah ribut itu menghancurkan mereka? Adakah ribut itu menyusahkan mereka? Ya, menyusahkan, iya. Tetapi adakah ribut itu mempersiapkan mereka kepada apa yang di seberang danau itu? Sebab itu saya panggil ribut ini ribut yang sempurna. Ribut yang sempurna. Bukan ribut yang menghancurkan, tapi ribut yang sempurna. Mari saudara, kita lihat apa ribut yang sempurna itu dengan pembacaan firman Tuhan dulu. Mari kita lihat daripada Markus pasal 4 ayat 35 hingga 36 dulu. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, murid-muridnya, marilah kita bertolak ke seberang. Ini yang diberikan Yesus misi kepada mereka. Ayat 36, mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ayat 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak yang menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Dan ayat 39, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 40, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Dan ayat 41, mereka menjadi sangat takut. Ingat ya, ada perbedaannya. Tadi takut, sekarang sangat takut. Dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini?" Perkenalkan pribadi Yesus itu. Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Angin
dan danau pun taat kepada Dia. Saudara, cerita yang sangat menarik. Di dalam cerita ini, saudaraku, ada ribut. Tetapi saya mau saudara tahu bahwa bukan satu ribut yang ada dalam cerita ini. Ada 3 ribut sebenarnya yang menjadikan ribut di dalam cerita ini ribut yang perfect atau sempurna. Bercakap tentang ribut yang sempurna, pada tahun 1991 di pantai timur Amerika Syarikat, di tempat yang dikenali sebagai Gloucester, Massachusetts, terjadi suatu ribut yang sangat dahsyat yang dikenali sebagai The Perfect Storm. Ada juga cerita film yang pernah ditayangkan yang diterbitkan dari Hollywood, The Perfect Storm. Seorang penulis buku yang bernama Sebastian Junger menulis buku tajuknya Perfect Storm. Sebastian Junger berkata begini, kalau sebuah ribut hurricane, ribut tofan hurricane itu mempunyai kekuatan yang sangat besar di antara semua kuasa di dalam bumi ini. Kalau semua kekuatan perang tentera Amerika Syarikat, yaitu kuasa nuklear tentera Amerika Syarikat bergabung dengan kuasa nuklear tentera Rusia, kalau dua-duanya digabung dan diledakkan, saudara, tidak boleh membandingi kuasa suatu angin hurricane yang sangat kencang dan sangat matang itu. Tidak ada bandingannya. Coba saudara bayangkan. Dia juga berkata, sebuah angin hurricane itu pada waktu dia bertiup, kalau kuasanya boleh dijana, saudara. If you can harness the energy, saudara boleh jana kuasanya. Dia mampu membekalkan kuasa elektrik 3 atau 4 tahun bagi seluruh Amerika. Wow! Saya tidak boleh bayangkan kuasa hurricane itu. Tetapi pada tahun 1991 terjadi the perfect storm. Kenapa? Karena ada angin hurricane dari Atlantik namanya Grace bergabung dengan angin yang dingin daripada tasik di utara Amerika, the Great Lakes. Dan juga ada lagi satu gerakan angin dari timur, pantai timur Amerika, dari New England, yang bergerak, saudaraku, dalam 3 aliran itu menjadikan satu ledakan kuasa ribut hurricane yang terbesar sekali. Dikatakan, saudaraku, ombaknya, saudaraku, 100 kaki tinggi bersamaan dengan, coba bayangkan, satu bangunan 10 lantai, saudaraku. Ketinggiannya begitu. 200 lebih rumah dihancurkan. 500 juta wang Amerika Syarikat dianggarkan di dalam kerugian, dan lebih 9 orang meninggal. Puji Tuhan, tidak banyak, hanya 9. Nah, tetapi saudaraku, itu dikenali sebagai perfect storm. Gabungan 3 sistem angin yang meledakkan kuasa hurricane yang sangat dahsyat sekali. Tetapi membawa kehancuran. Tetapi hari ini kita juga berdepan dengan suatu ribut, saudaraku. Tapi ini ribut juga ada 3 sistem yang membentuk satu ribut yang besar. Tetapi ini bukan ribut yang menghancurkan, tapi ribut yang membangun kita untuk siap. Ingat ayat yang ke-35, Yesus berkata, marilah kita pergi ke seberang danau. Kenapa? Karena di seberang itu ada sesuatu yang baru, yang luar biasa, yang Tuhan sedang siapkan. Gereja mungkin rasa masa-masa ini sangat susah. Oh, banyak komplain, banyak bersungut mungkin, saudara. Ini susah, itu susah. Ekonomi susah, belajar susah, bergerak susah, semuanya susah. Tetapi ini bukan ribut yang menghancurkan, saudara. Tapi ribut yang di dalamnya, saudaraku, sempurna. Karena ia terjadi di tengah-tengah kehendak Yesus. Dia yang perintahkan mereka. Berarti itu di dalam tengah-tengah kehendak Yesus. Berjalan itu kehendak Yesus. Ribut itu, saya tidak tahu itu dari Tuhan atau daripada iblis. Itu soalan teologi, saudara. Saudara boleh belajar lebih mengenal itu siapa yang kirimkan itu. Tapi perjalanan itu kehendak Tuhan. Dalam perjalanan akan terjadi sesuatu. Tetapi kita tetap akan menjadi kuat. Ribut yang sempurna berdepan dengan kita. Dan mari kita belajar daripada ribut ini. Ada 3 ribut yang
boleh kita lihat daripada cerita Markus 4 ini, bila Yesus dan muridnya di dalam satu ribut. Amin. Mari kita lihat yang pertama, saudaraku. Sebelum itu, saudara, saya mau tunjuk satu gambar dulu ya. Ini penting. Kalau saudara lihat, ribut ini sedang terjadi di Danau Galilea. Ya, Danau Galilea di atas bagian utara, gambar yang saudara lihat, dan ada sungai Yordan dan mengalir ke Laut Mati ya. Coba lihat gambar ini ya, saudara. Dalam satu aliran yang lurus, dan Danau Galilea di mana ribut yang kita bacakan ada sungai Yordan dan juga kemudian ada danau ataupun Laut Mati. Alright? Nah, saudara, kita melihat ini di mana tiga-tiga ini ditempatkan di dalam struktur fisikal, geografi negeri Israel itu. Kalau saudara Google hari ini dan tanya di manakah tempat yang paling rendah di dalam muka bumi, which is the lowest point on face of the earth, manakah bahagian paling rendah di muka bumi, besar kemungkinan saudara akan ketemu di dalam jawapan Google itu Lembah Yordan. Nah, saudaraku, keseluruhan tempat di mana Danau Galilea, di mana ribut itu terjadi, Sungai Yordan dan Laut Mati berada di dalam lokasi Lembah Yordan, the lowest point. Tapi saudara, luar biasa, di kawasan Danau Galilea itulah mujizat Yesus yang paling banyak dilakukan. Pengajaran Yesus seperti pengajaran bukit terjadi di sana. Nah, saudaraku, mujizat seperti multiplikasi roti dan ikan terjadi di sana. Panggilan muridnya yang paling banyak terjadi di sana. Mujizat Yesus yang pertama terjadi di sana. Mungkinkah di titik yang paling rendah di dalam hidup kita, Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang luar biasa untuk saudara, bapak, ibu semua. Jangan pandang remeh lokasi yang paling rendah itu, karena disitulah akan terjadi perkara yang dahsyat luar biasa yang Tuhan mau lakukan bagi saudara dan saya. Amin. Jadi dengan itu kita lihat, saudaraku, apakah ribut yang pertama itu? Kita lihat ya. Ribut yang pertama dalam cerita yang kita bacakan tadi adalah ribut fizikal, saudaraku. Ribut fizikal, angin dan ombak mula masuk ke dalam perahu murid-muridnya. Ayat 37. Nah, saudara, kalau kamu adalah seorang nelayan yang bekerja dan biasa dengan Danau Galilea itu 13 batu panjang, 7,5 batu panjang, tidak berapa besar. Murid-murid Yesus sudah biasa dengan Danau Galilea. Mereka kebanyakannya penjala ikan. Tapi pada waktu ini mereka kejutkan Yesus berkata, kau tidak peduli, kami mau mati sudah ini. Oh, dia takut sudah dia orang. First time mungkin, saudaraku, mereka sudah biasa membawa perahu mereka bila ombak kuat, bila angin kencang, saudaraku. Tapi kali ini mereka hilang kawalan, mereka lose control, saudara. Tidak boleh kontrol keadaan mereka lagi. Satu daripada perkara yang terjadi dalam musim COVID ini adalah kita lose control. Kita ada lampu, saudaraku, banyak lampu, banyak smoke machine, strobe light, saudaraku, alat muzik yang canggih, tidak boleh pakai. Perpuluhan kita mau ambil perpuluhan, aduh, saudaraku, cara kita ambil yang biasa, edarkan kantung persembahan, jemaat boleh beri, sekarang tidak boleh lagi, saudara. Ada cara lain juga, pasti, tapi bukan seperti dulu. Kita lose control. Ada, saudaraku, yang sudah tetapkan tarikh pernikahan, saudaraku, dan sudah tempat restoran dan semua. Tetapi tiba-tiba mereka macam, bolehkah? Dalam 2 bulan lagi ini ada SOP barukah untuk orang yang mau bernikah? Wow, susah. Semalam saya baru dapat SOP. Karena saya penolong pendaftar pernikahan di Pulau Pinang. Jadi bila saya buat pendaftaran pernikahan, sekarang SOP kata hanya 4 orang saja boleh ikut. 2 saksi, pasangan yang akan kahwin dengan pendeta, 5 orang sajalah. Yang lain tak boleh. Itu SOP baru. Wah, saudara, kita pikir semua sudah siap. Restoran 200 orang makan, makanannya sudah siap. 200 orang makan, tapi untuk 4 orang saja. Nah, saudara, wow, kita sudah hilang kawalan, hilang kontrol. Nah, sebab itu mereka kejutkan Yesus. Mereka sudah biasa dengan danau ini. Tapi bukan sekarang. Apa yang ribut ini sedang mengajar mereka, saudara? Ribut itu tidak hancurkan mereka. Perjalanan itu, saudara, perjalanan itu adalah dari Tuhan.
Tapi ribut itu mungkin daripada iblis untuk hancurkan mereka. Kehidupan kita hari ini daripada Tuhan. Tapi apa yang iblis mau lakukan untuk menghancur, membunuh dan merampok dari kita, saudaraku, itu kerja dia. Tetapi kita ingat, saudaraku, kita hanya bisa setia dalam perjalanan. Destinasinya itu di luar kawalan kita. Kita tidak tahu destinasinya. Itu urusan Tuhan, Pak itu. Perjalanan itu urusan kita. Destinasi akhirnya itu urusan Tuhan. Dia bilang mari kita ke seberang danau. Apa di seberang, saudaraku, tidak tahu. Tapi perjalanannya ya kita tahu. Tapi sekarang hilang kawalan. Takut saudara kalau hilang kawalan. Mereka lihat Yesus tidur. Yesus tidur bukan karena dia tidak peduli. Yesus tidur karena dia berkuasa. Hanya orang yang berkuasa boleh rileks dan tidur. Orang yang tak berkuasa akan cemas, panik, saudara. Coba saudara lihat. Saudara tadi bacakan, firman Tuhan berkata, dia tidur di atas tilam. Wow. Dah lah, ribut, dia boleh tidur atas tilam. Dah masuk akal, saudara. Mana boleh tidur atas tilam? Nah, kalau saudara di depan TV macam ini, ya, miring-miring gini, begini saudara. Kalau saudara begini, itu bikin malu lah saudara, kan? Tapi kalau saudara ambil tilam, ambil bantal dan letak kepala saudara, itu saudara sudah merancang untuk tidur. Coba lihat firman Tuhan berkata, dia tidur atas tilam. Yesus bukan macam ini, dia berdiri duduk di belakang perahu, saudaraku. Tiba-tiba angin sepoi-sepoi basah, dia miring-miring gini. Nah saudara, dia merancang untuk tidur karena dia kuasai destinasi akhirnya. Kamu dan saya tidak tahu destinasi akhirnya. Dia tahu, sebab itu dia tidur. Bukan dia tidak peduli, tapi karena dia berkuasa. Not he doesn't care, but he is in control. Haleluya. Sebab itu ribut itu menolong kita untuk tahu siapa yang berkuasa. Ya, saudara businessman, saudara ada cafe, tapi cafe semua siap, makanan semua ada, chefnya, tapi tidak boleh buka, saudara. Saudara ada construction business, semua ada, pekerja ada, wang ada, dana, tapi tidak boleh buka 2 bulan, sudah. Kita lose control, jangan takut. Karena ini ribut mengajar kita, he is in control, bahwa dia kontrol. Sebab itu dia boleh tidur. Dia boleh tidur, saudaraku. Bukan karena dia tertidur, dia merancang untuk tidur. Karena firman Tuhan berkata, dia tidur di atas tilam. Tuhan sudah bagi kita clue, sudah kasih kita idea sikit-sikit bahwa proses tidur itu bukan tertidur, tapi sudah dirancang oleh Tuhan. Amin. Jadi saudara, kalau dia tidur berarti dia tahu destinasinya. Kita hanya setia dalam perjalanannya saja. Amin, saudaraku. Jangan khawatir, saudara. Kita belajar. Sebab ini ribut yang sempurna. Karena perjalanannya sempurna. Karena pelajarannya sempurna. Di akhirnya kita akan ketemu dengan juru selamat yang sempurna. That's why ini adalah perfect storm, ribut yang sempurna. Saudara, ribut yang kedua yang kita boleh belajar daripada cerita ini adalah ribut emosi. Ribut emosi. Mereka ketakutan, saudara. Ayat 40. Mereka sangat takut. Saya mau tanya saudara, kenapa orang takut? Orang takut selalu kan? Sebab dia tidak tahu masa depan, macam apa masa depan. Kalau saya pelajar universiti, kena panjangkan ke semester nanti? Kena bayar balik kah semua cuti-cuti? Macam mana ini? Bila exam? Bila boleh balik kampung? Banyak student yang terkandas, 100,000 student terkandas dalam kampus. Kerajaan harus pulangkan mereka dalam kelompok-kelompok yang kecil, saudara. Wah, saudaraku, banyak yang tidak pasti masa depan. Bila? Tunggu dan tunggu dan tunggu. Bila boleh balik? Waduh. Saya harap tidak ada orang yang dengar khotbah ini dalam kondisi seperti itu. Tapi kalau kamu dalam kondisi itu, tunggu dan tunggu dan tunggu dan tidak tahu masa depan. Ribut ini sebenarnya tidak hancurkan kita. Tapi sebenarnya mempersiapkan kita. Untuk apa dia persiapkan kita? Mempersiapkan kita mengenal dan mengerti kasih Tuhan, saudara. Saudara ingat Yesus berkata jangan khawatir pasal hari esok. Karena esok akan ada kekhawatirannya sendiri. Tidak perlu khawatir pasal hari besok. Nah,
Tetapi kalau saudara lihat dalam Roma pasal 8, saya tunjuk firman ini kepada saudara. Roma pasal 8, ayat 38 dan 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah. Nah, dengar baik-baik. Baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Ayat 39 berkata, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Amin, saudara. Baik yang apa yang ada, coba kita lihat firman itu sekali lagi. Baik yang apa yang ada sekarang maupun yang akan datang. Amin. Apa yang ada sekarang maupun yang akan datang. Yang akan datang itu kita tidak boleh lihat, tidak boleh tahu, tidak tahu apa rupa bentuknya, the new world yang akan datang itu. Tapi Tuhan mengingatkan kita, namun begitu tidak ada satupun. Tidak ada satupun itu apa? Sesuatu yang kita tidak boleh lihat. Dan apa yang kita boleh lihat sekarang, tidak ada satupun di antara itu yang memisahkan kita dari kasih Tuhan. Wow, luar biasa Tuhan kita. Tidak ada satupun yang boleh memisahkan dari kasih Tuhan, saudara. Berarti dia bukan saja berkata jangan khawatir pasal hari besok, tapi dia berkata yang besok punya hal, masa depan punya urusan yang kau tidak boleh lihat, kasih saya sudah merangkuminya. Kasih saya sudah mengatasinya. Ribut ini mengajar saya untuk memahami kasih Tuhan dengan baik. Seperti yang saya tadi katakan, Yesus kan bilang, ayo kita ke seberang danau. Seberang itu ada apa? Potensi, kesempatan, kesaksian, penginjilan, gereja yang sudah siap, gereja generasi baru yang akan melakukan pelayanan dengan luar biasa. Tapi kalau gereja leka, gereja saudaraku santai, gereja belum siap. Kalau gereja tidak mengerti, yang kontrol itu bukan dia, tapi Tuhan yang mengasihi dan menjaga masa depan, bukan saya. Tapi Tuhan. Kasihnya sudah mendahului saya. Saudara tidak boleh minta matahari hari besok hari ini tahu. Tidak boleh lah saudara. Hari esok punya matahari sinaran dia untuk esok lah. Jangan minta esok punya hari ini, tidak boleh. Kalau tidak minta hari esok punya hari ini, kau jadi macam saya lah saudara. Nah, hari ini punya matahari untuk hari inilah. Itu namanya kasih karunia. Bukan untuk hari esok punya. Hari ini. Kasih karunia cukup untuk hari ini. Saudaraku, ribut emosi ini yang bergelora di dalam jiwa kita. Yang menerpa saudaraku. Pola pemikiran yang normal yang pernah kita ada. Tapi sekarang beda. Saudara takut. Saudara takut. Karena saudara tidak boleh melihat masa depan. Tapi ini ribut yang baik, ribut yang sempurna. Karena di dalam ini mempersiapkan mereka untuk menghadapi yang di depan. Seperti yang saya bilang, tanggung jawab kita hanya perjalanan. Destinasinya Tuhan punya urusan. Kita tidak boleh urus apa yang kita tidak boleh lihat di depan. Tapi kita boleh tenang di dalam kasih-Nya yang sudah merangkumi apa yang sekarang dan apa yang akan datang. Amin, saudara. Tenang di dalam kebenaran itu. Dan ada ribut yang ketiga, saudara. Kita lihat apa ribut yang ketiga itu. Ribut yang ketiga adalah ribut rohani atau ribut teologia. Yesus tidur. Ayat 38. Alright? Yesus tidur. Saudara yang kekasih, kenapa saya sebutkan ini sebagai ribut teologia? Karena bila orang lain susah, Yesus tolong. Sekarang murid-muridnya susah. Mau mati sudah mereka bilang. Kau tidak peduli, kami sudah mau mati ini. Waduh. Nah, Yesus tidur pula. Samalah saudara. Apa yang kita dengar hari Minggu, Tuhan baik, Tuhan luar biasa, Tuhan mengasihi. Tapi apa yang kita alami hari Senin, lain sekali. Beda banget saudara. Itu bahasa Indonesia. Beda banget saudara. Sangat berbeda. Apa yang saudara alami hari Senin, Minggu dengan hari Senin. Ada perang teologi yang berlaku dalam pikiran saudara. Kenapa Tuhan macam ini ya? Kan? Kenapa COVID ini? Kenapa begini? Kenapa hal seperti ini? Oh, ada banyak soalan. Apa Tuhan yang mau hancurkan, menghakimi, menghukum? Oh, saudara, apa yang Tuhan sedang buat? Tuhan tidak peduli. Wah,
Perang teologi mungkin melanda pikiran saudara saat ini. Tapi apa yang Tuhan mau kita belajar daripada ribut teologi ini? Saudara yang kukasihi dalam Yesus Kristus, seperti yang saya katakan, this is a perfect storm. Ini ribut yang sempurna. Saudara tahu pada waktu Yesus sedang tidur, bukan berarti dia, seperti yang saya bilang tadi, dia tidak peduli kan? Tetapi masalah kita adalah ini. Apa yang kita dengar dan belajar dari Alkitab dan apa yang kita alami, tidak boleh dipahami. Tak boleh saudara kita perjelaskan. Tak boleh saudaraku kita mengaplikasikan dalam hidup kita karena dia bercanggah. Susah. Tapi saudara jangan lupa. Saudara mesti tahu bahwa Yesus adalah 100% manusia, 100% Tuhan. Dalam pelajaran Kristologi, yaitu pelajaran tentang Tuhan Yesus dalam teologi, kita belajar tentang ini. Ya, kita belajar tentang bagaimana 100% manusia, 100% Tuhan, di mana kita belajar untuk memahami fungsi dan pekerjaan Tuhan di dalam hidup manusia. Contohnya, saudara, Yesus pada waktu di kayu salib dia berkata, aku dahaga. Tetapi di tempat lain dia berkata, akulah air kehidupan. Dia minta murid-muridnya untuk memberi makan 5.000 orang. Dia minta pergi cari siapa ada makanan. Tapi dia berkata, akulah roti kehidupan. Nah saudara, lagi sekali, saudaraku, dia menangis di dekat kubur Lazarus. Tapi dia berjanji, di sorga dia akan melenyapkan semua air mata kita. Waduh, tidak masuk akal nih saudara. Kan saudaraku, pada waktu saudaraku dia dahaga, tapi dia boleh berjalan atas air. Wow, kita tidak boleh mencari satu penyelesaian di dalam perkataan Yesus ini. Kita tidak boleh cari satu persamaan di dalam krisis teologi yang kita sedang pikirkan ini. Tetapi saudara jangan lupa, dia tidur. Sungguh pun kemanusiaannya sedang tidur, tetapi keilahiannya saudaraku masih berfungsi menjaga, mendorong dan pelihara saudara. Jangan kita pikir kemanusiaannya masih tidur saudaraku, tetapi keilahian Tuhan masih memperhatikan, masih menjaga saudara. Saudara, dalam sebab itu Mazmur 121 firman Tuhan berkata bahwa dia yang menjaga Israel tidak pernah tidur, tidak pernah lena. Saudara. Dia yang menjaga Israel. Tidak pernah tertidur, saudaraku. Saudara, manusia mungkin tidak boleh reconcile ataupun menyatukan dua fakta ini dan mendapat satu pengertian. Tetapi kalau kita lihat cara Tuhan bekerja, dia cakap dia dahaga, tapi dia bilang aku air kehidupan. Dia bilang dia suruh orang mereka cari makan, tapi dia bilang roti kehidupan. Dia mati di kayu salib, tapi dia bangkitkan orang mati dari kehidupan. Gimana ini? Hanya Tuhan yang boleh menyatukan. Apa yang bergelora, apa yang tidak boleh masuk akal, apa yang menyebabkan percanggahan itu. Tapi dia boleh. Jangan kita keliru. Keilahiannya itu dan kemanusiaannya itu. Dia boleh saudaraku. Sebab itu saudaraku, di kayu saliblah saudaraku, di mana kasih Allah dan murka Allah bekerja. Bukan di tempat lain. Di kayu salib. Ya saudaraku, sebenarnya saudara dan saya harus mati di kayu salib. Karena dosa kita. Tapi Allah begitu besar kasihnya, menyerahkan anaknya untuk mati dan menghukum anaknya di kayu salib dengan dosa kita. Murka Allah jatuh atas anaknya. Kebenaran Allah hanya boleh dipersembahkan oleh Yesus bagi Allah di surga. Kita yang seharusnya mengalami murka menemukan kasih. Tapi dia yang seharusnya menemukan kasih menemukan murka Allah. Saudara boleh lihat murka Allah dan kasih Allah terjadi hanya di kayu salib. Tapi manusia tidak boleh paham kan? Tapi kayu salib perjelaskan faktor konsep ini. Murka Allah jatuh di atas Yesus, harusnya atas kita. Tapi sebaliknya kasih Allah jatuh atas kita dan bukan atas Kristus. Di situ Allah mendamaikan manusia. Allah mendamaikan dua ini. Perang teologi tidak perlu berlanjutan di dalam pikiran saudara hari ini.
Karena dia menyatukan ini untuk saudara menolong. Kalaupun kemanusiaannya tidur, tapi keilahiannya masih fungsi jelas bagi saudara. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Ada tiga ribut. Dan apa yang ribut terakhir ini adalah ribut yang penting. Kenapa? Cuma kita lihat sekali lagi. Slide ayat 41. Ya, ayat 41 berkata begini, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara, first time mereka mendapat figur gambaran yang sangat jelas siapa Yesus. Tadi kan mereka takut, kan? Ayat 40 mereka takut. Tapi ayat ini berkata sangat takut. Ada sesuatu yang kita boleh belajar. Apa itu? Tadi mereka takut. Tapi sekarang sangat takut. Bila kamu kenal siapa dia, kamu boleh letak ketakutan kamu itu di tempat yang betul. Bila kamu kenal dia, kamu boleh posisikan ketakutan kamu, emosi itu di tempat yang betul. Mungkin selama ini kita takut benda yang salah lah saudara. Mereka takut angin ribut, satu yang masa depan yang tak menentu itu. Mereka takut itu. Tapi sekarang bila mereka kenal Yesus, mereka tahu siapa dia. Dia boleh kontrol danau, dia boleh kontrol angin. Mereka menjadi sangat takut. Mulai hari ini, ketahuilah dia yang menguasai alam semula jadi ini. Dan masa depan kita yang kita tidak kelihatan itu. Kita takut sama dia, menyembah dia saudaraku. Kita punya ketakutan untuk benda lain berubah. Amin. Berubah. Posisikan ketakutan kamu di tempat yang betul. Place your fear at this right place. Put the fear at this right place. Posisikan ketakutan itu di tempat yang betul. Saudara pasti hidup dengan bebas. Coba lihat, ingatkan tadi mereka ada misi. Misinya ke seberang danau. Melakukan pelayanan di seberang danau. Apa guna pelayanan itu? Kalau mereka tidak tahu, dia yang mengutus mereka dengan misi itu. Orang yang memberi misi itu kalau mereka tidak kenal. They know the man, but maybe they do not know the mission. They know the mission, but maybe they do not know the man. That's why, sebab itu Yesus membuka mata mereka dalam ribut teologi ini supaya mereka boleh melihat Yesus. Yesus. Siapa gerangan orang ini? Kalau mereka tidak lihat dia, sia-sia itu misi. Sia-sia misi awal itu seberang ke danau. Karena kita akan sampai di seberang danau mau buat pelayanan dengan kekuatan kita, kepala otak kita, dengan idea kita. Tidak boleh lah. Ribut teologi menolong kita memahami dengan jelas. Dalam teologi dikenali sebagai hypostatic union, di mana saudaraku keilahiannya dan kemanusiaannya bergabung dan masih berfungsi untuk menjaga saudara dan saya. Mari Bapak Ibu, ribut ini bukan ribut yang menghancurkan. Dalam kehendak Tuhan mereka berjalan. Ada ribut yang sempurna. Karena ini adalah perjalanan yang sempurna. Masa depan yang sempurna. Pelajaran yang sempurna. Dan mereka ketemu dengan juru selamat yang sempurna untuk mereka. Mari, saya minta Bapak Ibu, jangan benarkan COVID punya ribut ini menghancurkan kamu. Kalau ada ketakutan, ya betul. Tapi kenapa? Menolong kamu mengenal kasih Tuhan. Kalau ada ribut yang menyebabkan kamu hilang kawalan, hilang kontrol, tidak apa-apa. Karena kamu belajar, dia yang mengontrol. Kalau dalam ada ribut teologi, dengar. Dia dapat menyatukan apa yang kepala otak manusia kita tidak boleh menyatukan. Dan dia menguasai apa yang di luar kekuasaan kita. Mari Bapak Ibu, kita berakhir dengan cerita Nuh sekali lagi. Kita mulai dengan cerita Nuh, kita akhir dengan cerita Nuh. Saudara tahu Batra Nuh itu tepinya tidak ada jendela. Tapi dalam Kejadian 6:16 berkata ada jendela di atas saja. Bukan di tepi. Karena Tuhan tidak mau Nuh lihat di kiri kanan dan jadi takut. Kan? Ribut itu saudaraku, tengok kawan-kawan dia, orang-orang kampung dia semua, aduh, masih saudaraku terkandas dalam ribut itu. Wah, takut sekali, ngeri saudara. Wah, tapi sebab itu Nuh harus hantar burung. Sebab dia tahu apa informasi di luar. Sudah ada darat kah, sudah air, sudah surut. Dia tahu dia harus hantar burung. Hanya satu tempat saja dia dapat informasi. Dari mana? Dari atas. Dalam kita menghadapi ribut ini, Tuhan ajar kita.
Belajar dari orang yang pernah lockdown 1 tahun. Lihat ke atas. Saya harap saudara Bapak Ibu, sambil kamu melihat ke atas seperti firman ini, ribut fisikal, ribut emosi, ribut teologi, semua membantu kamu menemukan juru selamat yang sempurna dan pelajaran yang sempurna, masa depan yang sempurna untuk saudara. Jangan takut, karena kita pasti menang. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama, dan Tuhan Yesus akan menggunakan saudara untuk menggenapi semua yang Dia ada bagi masa depan. Mari kita berdoa. Bapa, berkati umat-Mu di gereja SIB Life ini Bapa, sehingga mereka dijamah, sehingga mereka diberkati. Biarpun mereka melalui ribut, tapi kita tahu Tuhan sudah merencanakan ribut yang sempurna, karena di dalamnya ada penemuan, ada informasi, ada pencerahan yang luar biasa, dan ada bukan saja sekadar misi, tapi Dia yang memberi misi kepada kami itu kelihatan jelas, seperti belum pernah kami melihat Yesus hari ini. Berkati umat-Mu Bapa, pakai mereka, pakai gereja ini, supaya mereka menyeberang ke seberang dan mereka sampai ke dunia baru. Mereka tidak akan takut, mereka tidak akan gentar, tapi mereka percaya masa depan tetap luar biasa bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom dan terima kasih saudara. Keajaiban kasih.
Bapa kami di syurga, kami ucap syukur atas segala Tuhan yang Kau sedang, telah dan akan lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Meskipun kami menghadapi ribut dalam kehidupan kami Tuhan, tapi hadirat-Mu tetap menyertai kami Tuhan. Dan apa yang telah kami belajar pagi ini Tuhan telah menjadi satu pengesahan di dalam 2 bulan yang telah banyaknya kami kongsikan dalam firman-Mu, yang Kau telah menyatakan kepada kami Tuhan melalui firman-Mu. Pagi ini menjadi suatu pengesahan, confirmation, yang telah menyempurnakan segalanya. Apakah maksudnya kami harus percaya kepada Engkau Tuhan walaupun kami menghadapi itu perfect storm, ribut ini Tuhan. Dan saya percaya Tuhan di dalam keadaan yang kami hadapi ini, bukannya itu ribut yang kami harus fokus, tapi Tuhan kami harus fokus menuju mata kami Tuhan kepada Engkau Tuhan Yesus. Sebab melalui ribut inilah apabila kami keluar dari krisis ini Tuhan, ada satu perubahan yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau sedang membentuk iman kami, membentuk kehidupan rohani kami Tuhan. Dan itulah yang kami nanti-nantikan Tuhan, terutama dalam masa 21 hari puasa dan doa ini Tuhan. Kami akan mencari Engkau Tuhan. Kami ada kehausan untuk hadirat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, saya doakan supaya jemaat-Mu akan ada satu kerinduan seperti Maria, satu hal saja yang itu sangat penting, menantikan Tuhan Yesus di kaki dia Tuhan. Dan saya percaya Tuhan, Engkau akan menjamah hati setiap anak-anak-Mu dan akan menyertai mereka, juga akan menyediakan segala keperluan dalam kehidupan kami Tuhan. And I know Lord, even we are in this storm, because sebab Tuhan Yesus Engkau ada bersama menyertai kami Tuhan. Tiada apapun yang harus kami takutkan, sebab Engkau telah menjadikan kami lebih daripada pemenang, karena Kristus telah mengasihi kami. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Saya serahkan jemaat-Mu dalam tangan-Mu. Biarlah mereka kembali ke tempat kerja mereka, maupun yang sudah balik kampung. Sentiasa Engkau membungkusi mereka dengan kasih-Mu Tuhan, dan membungkusi mereka dengan darah-Mu Tuhan. Dan Engkau menyertai mereka, memberi mereka kekuatan dalam segala hal yang mereka hadapi Tuhan. Dan saya serahkan mereka dalam tangan-Mu Tuhan. Dan jemaat Tuhan kasih sekalian, bila hadirat Tuhan dan kasih karunia Tuhan dan wajah Tuhan sentiasa menyinari-Mu setiap hari, setiap waktu, di mana juga kamu berada. God bless you church. Tuhan memberkati engkau. Lord, we pray all this. Semua ini kami telah berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang setia kami kasihi. Everybody say Amen. Terima kasih kerana menyertai baktian kami pagi ini. I'm sure you are blessed, saudara diberkatikan, seperti mana saya secara pribadi juga ada diberkati. Dan doa kami adalah sentiasa supaya Tuhan sentiasa menyertai saudara. Nah, kalau ada bahan doa, ada keperluan doa, jangan segan, please tell us, alright? sblife.my/prayer, dan share with us what prayers you need, and we'll pray for you. Our pastors will connect with you, alright? And kalau kamu saudara adalah yang baru, new here, please click on the new here, let us know where you from, alright? So thank you very much. God bless you. Bye.